kiriman kepala babi. Pengiriman Ini kepala dinilai babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Kan udah mah jadi dimasak, bangkai, Pak. dimasak aja. Ada juga Tanggapan anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon kasus teror kepala babi di kantor Tempo. Dengan santai ia menyarankan agar kepala babi itu dimasak saja. Awal media sempat menegaskan bahwa kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo sudah tidak layak dikonsumsi. Namun Hasan tetap dengan jawaban untuk dimasak saja. Ia tidak menanggapi teror itu sebagai ancaman pembunuhan. Sebaliknya, ia justru menyebut wartawan Tempo Francisca Christy Rosana alias Cica tampak santai merespon teror tersebut. Ia seperti enggan merespon lebih jauh soal teror kepala babi ke kantor Tempo. Menurutnya, hal itu merupakan masalah Tempo dengan pihak lain. Menurutnya, masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Hasan justru mempertanyakan apakah kepala babi yang dikirim memang benar teror atau hanya lelucon, sebab ia menilai redaksi Tempo justru menanggapi hal tersebut sebagai candaan. Kiriman kepala babi. Pengiriman Ini kepala dinilai babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Kan udah mah jadi dimasak, bangkai, Pak. dimasak aja. Ada juga Tanggapan anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Sebelumnya kantor Tempo mendapatkan paket berisi kepala babi. Teror tersebut merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Pimret Tempo mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti teror tersebut. Kiriman paket berisi kepala babi itu terjadi pada hari Rabu. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Paket itu ditunjukkan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan Des Politik dan host siniar Bocor Alus Politik. Ada alamatnya? Nggak ada. Apa, Bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Babi kan? Gua salah ya. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Kita bawa dari bawah, kotak besar, dikirimi paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah, bener kepala babi juga. Udah mulai ada kan narasinya. Ya ilah, lu lihat no, Vietnam sama Cina militernya mendominasi, jadinya disiplin, jadinya jadi negara gede. Kenapa lu yakin banget bakal jadi Cina sama Vietnam? Apa jaminan nggak bakal jadi Korea Utara, Somalia, Zimbabwe? Apa? Dicurang emang? Enggak. Emang masalah ngambil contoh yang bagus-bagus kita jagonya, harus diakui. Pajak nih biar tinggi, ngambil contohnya Europe. Pendidikan biar gak terlalu tanggung jawab, milihnya pasar bebas, ngambil contohnya US. Militernya mau di ini itu ngambilnya contoh negara lain. Emang jago gitu. Maksud gue benerin aja polanya dulu. Gini, misalnya sebelum RUU TNI kemarin disahin nih, toh RUU perampasan aset. Selesai itu rapat ini RUU TNI, potong kuping gue. Gak sedikit yang setuju. Cuma kan gue gak mau Gue pesan terakhir buat teman-teman yang kerjanya jadi buzzer, kalau duit tabungan lu masih ada, campaign ini jangan lu ambil, jangan. Telak lu kalahnya, telak.
Staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier, terus menjadi perbincangan publik usai memberikan komentar tentang RUU TNI. Terbaru, Deddy Corbuzier belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal Deddy diangkat sebagai staf khusus Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sejak 12 Februari 2025 lalu. Deddy memiliki waktu selama 3 bulan setelah dilantik atau pada tanggal 12 Mei 2025. Sementara itu, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2019, jabatan stafsus termasuk sebagai wajib lapor LHKPN. Hal tersebut juga dipertegas oleh Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 bahwa stafsus menteri termasuk wajib LHKPN. Deddy Corbuzier dilantik sebagai stafsus Menhan bersama sejumlah tokoh seperti Leni Kagoya, Maijen Purnawirawan Sudrajat, Kris Wijoyo Supandi, Indra Bagus Irawan, Sylvia Evi Sumarlin. Mereka dilantik di Gedung Menhan Jakarta. Sementara itu, alasan Menhan mengangkat Deddy Corbuzier karena keahliannya di bidang komunikasi publik. Apalagi pria yang juga mendapat status letkol tituler adalah pemengaruh aktif di seluruh kanal media sosial. Dengan keberadaan Deddy menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan, diharapkan dapat menyebarkan informasi perihal pertahanan di Indonesia. Setiap pesan yang disampaikan oleh Deddy dapat diterima dengan baik oleh masyarakat hingga kalangan bawah. Ini video gue bikin buat Bang Deddy Corbuzier nih. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Video ini membuat Deddy Corbuzier dimarahin netizen, padahal kenapa? Dia kan staf sus Menhan. Lu pikir dia ngomong kayak gini inisiatif sendiri? Dia disuruh sama atasannya, Menhan kita Bapak Syafri Samsudin. Kalau mau protes, protes ke Pak Menteri. Seperti misalnya, Pak Menteri, kenapa staf sus Bapak di videonya fokus permasalahannya pada menerobos rapatnya? Kenapa itu yang jadi fokus? Kenapa cuman itu yang dibahas sama staf sus Bapak? Padahal permasalahannya adalah kenapa DPR rapatnya diem-diem di Hotel Fairmont? Kenapa? Kalau emang katanya pembahasannya cuma 3 pasal, apa tuh pasal 3, 27, sama 34 atau berapapun itu, kalau cuma kayak gitu, ya lakukanlah di gedung DPR dong. Kalau mau ngomongin kebijakan terkait publik, lakukanlah di depan publik supaya semua bisa lihat, wartawan bisa masuk, ada rekamannya, kita bisa tahu. Jangan kemudian pindah ke Fairmont, apalagi dengan alasan yang saya lihat di kumparan, alasannya katanya adalah karena pembahasannya panjang, butuh tempat istirahat. A, katanya cuma 3, dan B, makanya rakyat menyetujui DPR diperbaiki jadi bagus, biar enak rapat di situ. Plus kan bapak-bapak anggota DPR dan ibu punya ruangan sendiri, bisa istirahat di situ juga. Daripada fokus pada penerobosannya, minta staf sus Bapak untuk menjelaskan hal-hal yang penting yang ada di dalam revisi Undang-Undang TNI, seperti kenapa di revisi tersebut TNI bisa kembali berbisnis. Kenapa? Di saat kita tahu pas Orba itu membuat korupsi terjadi. Staf sus Bapak minta untuk jelaskan kenapa anggota TNI yang melanggar hukum itu cukup di sidang militer, tidak di persidangan hukum pidana umum. Kenapa? Kenapa cuman internal aja gitu yang mengadili anggota TNI yang bermasalah tersebut? Kenapa? Kenapa dari 10 lembaga dan kementerian jadi 16 lembaga dan kementerian yang boleh diisi oleh TNI? Kenapa? Dan minta sekalian sama staf sus Bapak untuk menjelaskan apa nasibnya dengan TNI yang tidak masuk dalam 16 lembaga tersebut yang saat ini lagi menjabat. Contohnya, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Maijen Mariono, Maijen Irham Wariohan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Laksamana Pertama Ian Heriawan, Badan Penyelenggara Haji, Maijen Novi Helmi Prasetya, Direktur Utama Perumbulok, dan Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Nggak ada tuh di 16. Terus jadi gimana? Berhentikah? Itu yang dipakai untuk menjelaskan oleh Deddy Corbuzier. Jangan soal penerobosan, itu mah gampang. Ya nggak, Det? Staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier mendapatkan komentar menohok dari Komika Tanah Air terkait pernyataannya seputar aksi sejumlah aktivis yang menggerutuk rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont pada akhir pekan lalu. Menurut Deddy, sekelompok orang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak lalu mencoba menerobos ruang rapat secara paksa. Menurutnya, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindakan kekerasan anarkis. Menurut Deddy,
Kemenhan akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukan merupakan kritik yang membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum. Hal itu menurut Dedi ilegal dan melanggar hukum dan mengancam sebuah proses demokrasi. Rapat di hotel pada akhir pekan lalu resmi konstitusional dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Menhan telah berkali-kali menegaskan bahwa dui fungsi TNI sudah dikubur sejak dulu dan arwahnya sudah tidak ada. Lagi pula, menurut Dedi, pada rapat kemarin di Hotel Fairmont dihadiri seluruh fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Namun, pernyataan Deddy Corbuzier tersebut mendapatkan respon dari banyak komika. Sorry kali ini videonya agak berbeda soalnya leher gue lagi dikunci stang. Kemarin rapat revisi RUU TNI dilakuin secara tertutup di sebuah hotel mewah dengan alasan katanya rapatnya maraton butuh tempat istirahat. Kan gak harus maraton, santai aja kawan, gak ada di prolegnas juga. Lagian bukannya DPR tempat yang nyaman untuk tidur. Dan yang dilakuin sama Kontras sama koalisi sipil itu bukan tindakan ilegal yang melanggar hukum. Mereka cuma pengen rapatnya terbuka seperti konten gue ini. Ini udah rapatnya tertutup di hotel mewah dijaga tentara. Waktu diprotes kok playing victim.